Apa yang dilaporkan ke KPK nggak ada soal unsur, nggak ada penyuapan, terbukti, belum ada indikasi sama sekali ada penyerahan uang kok. Dasarnya apa? Nggak bisa dong. Nanti malah berbalik nanti pencemaran nama baik. Rekaman suara. Ya rekaman suaranya apa dulu? Terkait itu ada buktinya. Pihak Ya gua nggak mau kasih komen ya, tapi ya sekedar dumes boleh aja, dumes pengaduan masyarakat boleh aja, ya kan? Tapi kalau hanya sekedar pembicaraannya aja nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah, ya kan? Pasti bantah lah. Gimana caranya? Coba gimana cara buktikannya? Coba kalau misalnya gue bilang gue janji mau kasih duit sama lo, gitu. Tapi kan itu kan baru omongan doang kan? Ini kan tidak ada tindak pidana penyuapan kalau tidak ada perbuatan konkret pelaksanaannya. Bukan gini loh. Kalau pencucian uang itu artinya adalah tindak pidana lanjutan. Kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Ya, kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Terus hasil uangnya kamu pakai bisnis laundry. Ya. Yang mencuci bisnis laundry itu adalah tindak pidana pencucian uang. Itu memang semua tindak pidana bisa. Jadi tindak pidana pencucian uang itu adalah mempergunakan uang hasil tindak pidana pokok. Ngerti nggak? Mempergunakan uang dari hasil pidana awal. Itu artinya TPPU. Ya. Tidak ada TPPU kalau tidak ada tindak pidana pokok. Ngerti nggak? Jadi kau misalnya korupsi, ya makanya hampir semua perkara korupsi ada TPPU-nya karena jumlahnya kan besar kan. Kau misalnya korupsi, itu tindak pidana induk korupsi. TPPU-nya ya itu tadi, mungkin dia uangnya dipakai untuk bisnis diskotik atau bisnis apa, itu dia TPPU-nya di situ. Jadi harta yang dibeli dari pencucian dari korupsi itu adalah TPPU-nya. Semua tindak pidana bisa. Tidak hanya di kita. Semua tindak pidana yang bisa yang dari hasil tindak pidana induk ada uangnya, itu bisa didudukan TPPU. Itu otomatis. Bisa, otomatis. Bukan hanya kasus itu, tapi hampir semua kasus. Kalau ada uangnya, kemudian uang itu dipergunakan untuk bisnis baru, itulah namanya mencuci uang ini hasil kejahatan untuk bisnis baru, itu namanya TPPU. Jadi tidak hanya di kita, banyak benar kasus begitu, hampir semua korupsi, semua perkara korupsi begitu. Bang, soal karena uangnya itu kan dipakai lagi kan, ada yang dipakai beli apartemen, disewakan, itu namanya mencuci uang, ya, gitu. Bang, pasal yang disebutkan di Instagram kan kata Abang pasal 27B, ya. Yang soal informasi rahasia itu maksudnya gimana Bang? Ya itu bahwa yang dituduhkan itu bukan murni pencemaran nama baik. Karena kalau pencemaran nama baik, hukumannya cuma maksimum 4 tahun, nggak bisa ditahan. Ini adalah yang dituduhkan itu adalah pasal 27 berapa tuh? Ada di bawahnya itu, ada BB, ada E2-nya itu ya. Ada, yaitu ada unsur perbuatan melawan hukum, pengancaman dengan memakai bukan memakai media elektronik. Itu pasal itu bunyinya begitu. Itu 6 tahun maksimum. Ya. Jadi kalau ada tindakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengancam melalui media elektronik untuk mendapatkan, untuk yang diancam itu menyerahkan sesuatu, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aku bicara pasal ya, bukan bicara apakah ini kita melakukan itu ya, saya nggak bicara itu ya. Enggak itu pasal dari awal itu ada. Orang hanya taunya pencemaran nama baik. Orang taunya pencemaran nama baik, tapi bahwa ini memang satu pasal 27 juga, tapi ini kalau pencemaran nama baik kan 27 ayat 3, ini ayat 2. Gitu loh. Jadi ini tetap pencemaran nama baik tapi plus. Ketika plus pengancaman untuk mendapatkan sesuatu. Itu bunyi pasal itu. Agar pihak yang diancam menyerahkan uang, itu bunyi pasal itu.
Bang, terkait artis Nikita yang minta bantuan abang, itu bisa diberi pencerahan bang. Banyak yang mention masuk. Iya, netizen banyak yang mention. Iya, asal saya live TikTok jualan, saya kan jualan parfum juga tiap pagi jam 5 subuh. Bisa 3.000 orang yang nonton. Kayaknya 2.999.999 semuanya tolongin Nikita, tolongin Nikita. Tapi memang Nikita ini hebat, ternyata banyak fansnya ya. Gua kira dengan juteknya itu gua aja pernah dimusuhin. Tapi jadi temanan lagi. Bahkan minggu lalu ya, minggu malam pas gua lagi gini-gini di klub kita di Bali ya, jam 12.30 malam tiba-tiba Nikita telepon. Iya. Nikita. Iya. Langsung dari Nikita yang langsung. Iya, kan ada 2 nomornya. Apa Iya tuh, kan? apa Ya gue nggak karena gue suara bising kan. Kayaknya gue bilang aku nggak bisa bicara karena memang aku lagi di klub kan. Akhirnya oke, lain kali deh, itu aja terakhir. Jadi nggak, saya lihat dia hubungi gue lagi jam 12.30 malam. Meminta bantuan kali bang. Ya gue nggak tahu deh, gue nggak mau jangan GR lah. Dan aku juga nggak bisa lah, udah dipegang orang, janganlah. Gue perkara gue terlalu banyak. Ya perkara gue terlalu banyak, malah saya mau suruh si Rasman jadi asisten gue agar ada perkaranya, kasihan dia. Ya. Buat Indonesia tadi gimana bang? Suruh si Rasman jadi asisten gue deh, bawa koper gue atau gimana gitu. Akhirnya gue kasih clue-nya, itu loh. Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Lembong nggak lihat lo, udah lulusan Harvard, ya mantan Menteri Perdagangan, di borgol, jaketnya juga ada kan? Iya kan, Thomas Lembong kan setiap sidang. Memang itu SOP, kita nggak bisa lawan, itu memang sudah hukum positif. Makanya rubah itu DPR kita harus PK. Harusnya yang diborgol itu hanya untuk pidana-pidana yang sudah parah banget kelakuannya gitu loh. Misalnya pembunuh massal, pembunuh berseri atau apa. Ya kalau yang gini-gini nggak usah sebenarnya. Tapi hukum positif, jaksa nggak salah. Memang itu SOP. Iya. Tapi lain kali makanya usulkan ke DPR agar dirubah aturannya, dibuat aturannya. Kalau untuk tidak pidana intelektual seperti ini, kayak Lembong aja coba, masa dia kabur sih? Iya kan? Bang, tapi terkait adanya kegiatan indikasi JPU yang merekam di peradilan itu Kan udah selesai sidang, ya boleh dong. Oh, berarti itu etis ya, Bang? boleh. Secara Boleh. hukum. Ruang sidang tidak apa? Kan udah selesai sidang. Iya. Jangankan dalam sidang pun sering merekam, lihat aja. Lu juga sering merekam dalam sidang, enak aja. Itu lu nyalahin orang lu yang dengan rekam Nikita di sidang itu lu semua. Itu ya, Gak, itu yang JPU itu adalah sudah lu lihat kan, hakimnya udah nggak ada kan? Aku lihat kok itu. Ya nggak apa-apa dong. Oh, tidak apa-apa ya, Bang? Nggak apa-apa dong. Mungkin masyarakat kita kan belum ada yang Iya, masa nggak tahu. Dia kan sudah nggak ada sidang. Kecuali sambil bertanya sambil direkam lagi sidang, itu salah. Ya kan? Halo saudara terdakwa, harus direkam, itu salah, nggak boleh. Kalau itu kan saya lihat sudah selesai sidangnya, ya. Bang, kalau sudah nggak ada hakim. Saya objektif aja, ya. Pertama, kan protes gara-gara tidak memakai jaket tahanan. Itu memang sesuai aturan mainnya. Jangankan Nikita, Tom Lembong aja diborgol sama pakai jaket. Itu, ya. Makanya agar kalian usulkan ke DPR agar dibikin undang-undang hanya yang tindak pidana yang seram, yang benar-benar pembunuh massal, yang bisa kabur, yang perlu diborgol gitu loh. Ya itu perlu. Tapi yang sekarang memang semua orang bisa diborgol. Ya, ya justru itu. Nggak perlu marah-marah, harusnya yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara. Ngerti nggak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya. Gua fokus kepada itu. Fokus benar-benar, gua saksinya pun bisa gua langsung to the point, ya. Jangan hal-hal yang begitu. Harusnya nih kita, ya, fokus ke arah, hey,
skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu kau tutupin, kau happy, kau kasih gua akun. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu, kok jadi pelapor gitu caranya harusnya, ya kan? Harusnya fokus ke sana, fokus skincare-nya itu di mana satu-satu rakyat, ya. Agar kalaupun misalnya di tingkat pertama kalah, masih ada banding kasasi PK, masih ada. Artinya yang paling penting itu sekarang, gitu loh. Fokus semua, kumpulkan semua dia punya produk yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini katanya bikin Hotman kok malah makin coklat gitu lah. Gitu, itu nggak boleh. Saya udah bilang fokus lah, ya. Marah boleh, tapi marahlah ke arah yang substansi. Kalau ya boleh marah kalau misalnya JPU motong-motong, tapi protes. Majelis hakim gitu, gaya teriak gitu loh. Jangan serang orangnya. Saya keberatan begini. Gitu, itu substansi. Kalau itu boleh teriak. Tapi jangan hal-hal di luar itu soalnya. Saya udah bahkan juga bilang, karena pada akhirnya jangan bikin sakit hati semuanya, termasuk hakimnya. Toh nasib kamu di tangan dia. Tong, selesai lu mau ngomong apa kek? Gitu kan. Berarti bisa dibilang lebih fokus ke permasalahannya ya Bang? Aku bilang begitu, fokus, nggak ada gunanya. Memang di medsos indah banget. Indah banget di medsos seolah-olah, ya kan? Tapi pada akhirnya kan hakim yang mutus kan. Janganlah. Fokus, makanya saya bilang harusnya kalau gue jadi lawyer dia atau dia, hey, termasuk sama media, ini gue punya skincare lo. Lu bilang gini kan, malah gue makin coklat gitu. Nah, itu kupas habis. Oh, itu baru keren. Kupas habis kelemahan. Kan ini kan perkara kan. Kupas habis kelemahan lawan, begitu dong. Ya. Gaya Bang. Ya iya dong, lihat gue tuh. Aduh, kurang sakit apa ini klien gue nih coba. Tom Lembong sudah bebas. Ini hanya turut serta, kok nggak bebas-bebas. Saya tetap sopan omongannya. Karena kalau gue nggak sopan, gue diusir. Jadi alasan untuk mengusir gue. Kalau gue sopan kan nggak bisa diusir, tapi kan pesan nyampe. Itu loh. Jadi bilang sama Nikita dan timnya, namanya juga berperkara kan, bongkar kelemahan lawan. Kuncinya di situ. Ya, jangan lagi itu melulu. Ya, kadang-kadang juga Nikita begini di depan sidang. Sampai gesturnya gini Bang, kayak nantang. Iya, nggak boleh begitu. Nggak boleh ya Bang ya. Merugikan dia. Gua nggak tahu. Oh, gua dari mana gua tahu? Penangguhan penahanan. Gua nggak lihat buktinya. Dia minta penangguhan penahanan terus. Jarang lah kalau orang udah disidang. Kalau orang udah disidang dalam keadaan ditahan itu jarang penangguhan penahanan, kecuali karena sakit. Ya, disuruh sakit ya. Sakit hati gitu. Berarti untuk penangguhan penahanan bakalan tidak mungkin terjadi ya. Gimana lu bisa penangguhan penahanan? Nona pesnya aja bilang, lu tidur lu idu lu. Gimana coba? Lu udah sakitin orang, gimana sih? Ya. Udah. Wah, kita Bang. Jadi setiap aku ngomong langsung ditayang, enak dijual ya. Abang, pesan-pesannya Bang buat kita Bang. Pesannya buat Niki Bang. Itu yang ada di IG gua itu, saya di pesawat itu. Ya. Ya, jaksa juga udah lihat itu, dia juga oke, bagus. Netral kamu katanya. Memang gua netral. Kutip langsung yang ada di IG gua itu, ada di situ tuh. Ya udah keren lagi jasnya. Di bisnis kelas kan. Kutip itu ada, itu yang gua duduk dengan kertas itu aja, kutip itu bagus tuh. Ya. Dunia hiburan tanah air kembali diguncang kabar panas. Hotman Paris akhirnya buka suara dan mengaku sudah dihubungi langsung oleh Nikita Mirzani. Banyak yang menduga pembicaraan itu berkaitan dengan kasus kontroversialnya dengan Dr. Reza Gladys. Lalu, apa isi pembicaraan mereka? Apakah ini tanda akan ada manuver hukum besar-besaran? Kita kupas tuntas untuk kalian. Hotman Paris, pengacara kondang yang tak pernah lepas dari sorotan media, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah menerima telepon atau pesan dari Nikita Mirzani. Pengakuan ini memicu spekulasi liar di kalangan publik. Seperti diketahui, Nikita saat ini tengah menjadi sorotan setelah namanya kembali disebut dalam perseteruan panas dengan Dr. Reza Gladys. Kasus ini sudah menyeret banyak pihak dan menjadi tontonan publik yang penuh drama. Hotman,
yang dikenal dekat dengan banyak artis papan atas, tidak membantah bahwa pembicaraan itu membahas situasi yang sedang memanas. Namun, ia masih menutup rapat detail isi percakapannya dengan Nikita. Publik pun semakin penasaran, apakah Hotman akan turun langsung membela atau memberi strategi hukum untuk Nikita. Ungkapan Hotman ini langsung menjadi trending di media sosial. Banyak netizen yang berspekulasi kalau Nikita mungkin sedang mencari dukungan atau sekutu baru. Ada yang mendukung langkah ini, menyebutnya sebagai strategi cerdas. Namun, tak sedikit yang menilai ini hanya drama baru untuk menaikkan perhatian publik. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai sejauh mana keterlibatan Hotman Paris dalam kasus yang menyeret nama Dr. Reza Gladys, pengakuannya bahwa ia sudah dihubungi Nikita Mirzani jelas menjadi bahan perbincangan hangat. Pertemuan atau komunikasi antara dua figur publik penuh kontroversi ini bagaikan menyulut api di tengah bara, memicu spekulasi tak berkesudahan di dunia hiburan. Publik kini menunggu, apakah ini akan menjadi langkah strategis untuk membangun aliansi hukum, sekadar diskusi pribadi, atau justru awal dari drama yang lebih besar lagi. Satu hal yang pasti, babak baru dalam perseteruan panas ini siap mengundang sorotan, memancing komentar, dan mungkin saja mengubah arah cerita yang sudah memanas sejak awal. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tanda Hotman Paris akan terjun langsung membela Nikita Mirzani melawan Dr. Reza Gladys? Atau justru ini hanya trik untuk menggiring opini publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kami.